Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insan dari Tutul Kamil, NIM 154200015, dan rekan saya Almaira Asyafa, NIM 154200002. Di sini kami akan menjelaskan review buku tentang pemberontakan petani Banten 1888 oleh Sartono Kartodirjo untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PL 3101 Aspek Sosial dan Pengembangan Komunitas. Adapun outline dari presentasi hari ini adalah yang pertama tentang gambaran umum, kemudian karakteristik, yang ketiga ada tipe kepemimpinan, yang keempat ada kegiatan penting, yang kelima ada perubahan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama akan saya bahas adalah terkait dengan gambaran umum. Untuk sejarah singkat, pemberontakan petani yang terjadi di wilayah Anyer ini bersifat lokal dan terjadi pada tanggal 9 sampai 30 Juli 1888. Pemberontakan ini merupakan satu dari rentetan pemberontakan yang terjadi di Banten selama abad 19 dan merupakan satu contoh dari ledakan sosial yang melanda seluruh Pulau Jawa. Pemberontakan para petani ini merupakan gerakan protes akan masuknya perekonomian dan perpolitikan kolonial barat yaitu dari Belanda. Pemberlakuan perekonomian uang, munculnya buruh pengupahan, serta penegakan administrasi pusat berujung pada keruntuhan struktur ekonomi dan politik tradisional yang menyebabkan terjadinya pemberontakan. Selanjutnya terkait dengan gambaran umum, secara geografis, Banten merupakan provinsi di ujung barat Pulau Jawa dengan luas 9.662 km persegi. Banten memiliki 8 kabupaten atau kota, yakni Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Ditinjau dari kelompok sosial, meski dinamakan sebagai pemberontakan petani Banten, pada kenyataannya yang turut berpartisipasi pada pemberontakan ini bukan hanya petani saja, namun kelompok-kelompok lain selain petani juga turut berpartisipasi seperti pemuka agama, kaum elit, anggota kaum ningrat, atau orang-orang desa yang termasuk golongan terhormat. Namun, karena sebagian besar masyarakat yang berpartisipasi pada pemberontakan ini memiliki profesi sebagai petani, oleh karena itu pemberontakan ini dinamakan sebagai pemberontakan petani Banten. Secara etnis, kelompok etnis terbesar di Banten adalah Sunda yang sebagian besar tinggal di Banten Selatan. Terdapat juga etnis Jawa yang tinggal di bagian utara Banten, dan keturunan Jawa yang datang dari Demak dan dari Cirebon tinggal di Serang dan Anyer. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara orang Sunda dan orang Jawa dari tengah dan timur Banten, baik dari bahasa, adat, penampilan fisik, hingga wataknya. Selain suku Sunda dan Jawa, terdapat juga etnis Baduy yang tinggal di pegunungan, dan etnis lain seperti etnis Bugis, Melayu, dan juga etnis Lampung. Selanjutnya itu dari karakteristik. Yang pertama itu ada interaksi sosial. Yang pertama adalah kerjasama. Pemberontakan ini pada dasarnya merupakan kerjasama antara para pemangku kepentingan dengan masyarakat sekitar. Hal ini ditunjukkan dengan para pemimpin yang saling berkoordinasi dan membantu dalam proses pemberontakan. Masyarakat juga ikut membantu para pemberontak dengan menyembunyikan keberadaannya ketika mereka sedang dalam pencarian. Dan untuk bentuk interaksi selanjutnya adalah konflik. Adanya perbedaan sikap terhadap pemerintahan kolonial memicu terjadinya konflik di masyarakat. Hal ini karena sebagian besar masyarakat tidak menerima adanya pemerintahan kolonial, tetapi sebagian dari mereka juga ada yang menerima kedatangannya dan mengikuti paham-paham sekuler yang dibawa oleh orang-orang barat. Untuk bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Hal ini karena golongan etnis di Banten yang didominasi oleh Sunda di Banten Selatan, Jawa di Banten Utara, dan Baduy di daerah pegunungan di selatan. Untuk nilai dan norma, kuatnya kepercayaan agama membuat masyarakat cenderung lebih mempercayai perkataan, arahan, serta nasihat ulama dan para pemuka agama. Dari kepercayaan ini, mereka juga sangat patuh dan taat pada perintah pemimpin termasuk di dalamnya yaitu sultan. Sistem kesultanan sendiri merupakan hal yang turun-temurun dan juga menjadi sistem pemerintahan seperti untuk pemerintahan lainnya seperti untuk kepala desa. Untuk struktur sosial yaitu ada askrip status yang teridentifikasi adalah sultan dan bangsawan di mana status tersebut hanya dicapai melalui jalur keturunan dan keluarga. Sedangkan untuk achieve status yang teridentifikasi adalah menjadi petani, pegawai pemerintah, mardika, abdi, dan sebagainya. Untuk peran sosial, yang ada pada pemberontakan adalah sebagai pemuka agama, budak, dan sebagainya.
Untuk institusi sendiri yang ada adalah lembaga pemerintahan kolonial Belanda serta kelompok agama yang memiliki aturan-aturannya tersendiri. Untuk pola komunikasi, komunikasi antara pemimpin dan bawahannya menunjukkan adanya rasa segan dari bawahannya dan cenderung menerima hanya komando dari pemimpinnya. Namun ketika pemimpin tersebut tidak mengarahkan masyarakatnya, mereka cenderung akan bingung. Masyarakat juga terindikasi segan dan menghormati para pemuka agama yang ada. Sedangkan komunikasi antar masyarakat sebagaimana masyarakat berkomunikasi seperti saat ini. Sudah terdapat stratifikasi sosial pada masa itu di mana didasarkan pada hierarki status tradisional yang terdiri dari kelas-kelas seperti pada di layar. Pada puncak hierarki itu adalah sultan sendiri yang ia menjadi kepala aristokrasi yang berkuasa secara turun-temurun. Kemudian di bawahnya terdapat kelas yang berkuasa secara turun-temurun yang terdiri dari golongan kerabat sultan. Selain bangsawan tinggi itu, dapat dibedakan di bawahnya itu ada bangsawan rendah yang terdiri dari pangkat raja yang lebih rendah, yakni keturunan pahlawan-pahlawan dari masa pengislaman Banten, keturunan Putri Sultan yang kedua, dan keturunan orang-orang bergelar Raden. Di bawahnya itu ada pejabat tinggi yang merupakan relasi atau pengikut pribadi Sultan. Selanjutnya ada golongan mardika, yaitu orang-orang yang merdeka karena telah tunduk pada penakluk dan memeluk agama Islam. Dan untuk yang terakhir adalah golongan abdi dan untungan, yaitu mereka yang tidak takluk dan mereka ditaklukkan dengan kekerasan dengan dijadikan budak. Baik, berikutnya adalah tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang pertama diidentifikasi adalah kesultanan. Kesultanan memegang kuasa yang hierarkinya paling tinggi sebelum datangnya pemerintahan kolonial ke daerah Banten. Kesultanan ini diperoleh dengan cara turun-temurun dan merupakan pemerintahan tradisional. Kesultanan memiliki kuasa peran sebagai kepala aristokrasi di daerahnya masing-masing. Kemudian bentuk kepemimpinan yang kedua adalah pemerintahan kolonial. Pemerintahan kolonial Belanda ini hadir untuk memegang kekuasaan politik pada daerah-daerah di Banten dan membawa cara baru untuk menggantikan kekuasaan kesultanan di Banten. Kemudian yang terakhir adalah pemimpin pemberontakan. Pemimpin pemberontakan ini berkuasa atas komando pergerakan pemberontakan masyarakat. Pada umumnya berisikan orang-orang dari kaum elit desa, pemilik tanah, dan kaum elit agama yang tidak setuju dengan kedatangan dan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda karena dinilai menghancurkan pemerintahan tradisional di Banten. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama, pada masa kesultanan, terdapat kasta-kasta yang diaplikasikan kepada masyarakat Banten. Masyarakat Banten yang memiliki kasta yang rendah akan dianggap sebagai budak yang bisa senantiasa disuruh-suruh untuk mengurusi sawah tanpa upah, dan penguasa kesultanan bisa secara langsung memecat penggarap sawah tersebut apabila tidak dikehendakinya, meski penggarap tersebut adalah pemilik sawahnya sekalipun. Kemudian untuk pemerintah kolonial, pada masa kekuasaan kolonial Belanda ini, penguasa membatasi akses pendidikan dan informasi yang didapatkan oleh masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengendalikan masyarakat Banten. Pemerintah kolonial juga menerapkan kerja wajib, di mana seluruh masyarakat wajib melakukan pekerjaan sesuai arahan pemerintah kolonial. Masyarakat yang memberontak dan dinilai merugikan akan diberikan hukuman, sedangkan masyarakat yang tunduk dan menguntungkan akan diberikan penghargaan. Kemudian untuk karakteristik dari pemimpin pemberontakan ini, pemimpin pemberontakan turun langsung dalam perencanaan pemberontakan yang dilakukan. Dalam mengarahkan masyarakatnya pun, pemimpin pemberontakan ini menggunakan kata-kata yang bersifat persuasif sehingga dapat menggugah dan menarik minat masyarakat untuk melakukan pemberontakan atas keresahan yang mereka miliki kepada pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan penting. Terdapat ketiga kegiatan penting, yaitu bertani, kegiatan keagamaan, dan gerakan pemberontakan. Kegiatan utama masyarakat Banten adalah sebagai petani dan penanam padi, baik sebagai pemilik tanah atau sebagai penggarap bagi hasil. Bagaimana diketahui bahwa salah satu faktor pendorong adanya pemberontakan adalah hilangnya lahan pertanian milik kaum elit yang menjadi hak pemerintah kolonial. Semua penggarap sawah negara, baik kaum abdi atau mardika, wajib menyumbangkan tenaga untuk kepentingan umum. Namun eksploitasi tenaga kerja oleh kaum elit menyebabkan kegelisahan dan keadaan semakin memburuk. Untuk kegiatan agama, mayoritas masyarakat Banten adalah pemeluk agama Islam. Pengaruh Islam sangat kuat sehingga banyak tradisi dan adat istiadat yang disamakan dengan kegiatan agama. Selama proses persiapan pemberontakan, kegiatan
keagamaan menjadi hal yang penting karena banyak diskusi-diskusi yang diselipkan dalam acara-acara tersebut. Pemerintah kolonial pun tidak akan curiga karena mereka menganggap bahwa itu hanya kegiatan keagamaan. Misalnya ketika ada acara pernikahan atau peringatan Hari Besar Islam. Melalui kegiatan-kegiatan agama seperti khutbah dan pesantren, para pemuka agama juga dapat menyebarkan gagasan politik yang dibalut dengan urusan agama. Dan yang terakhir yaitu gerakan pemberontakan itu sendiri merupakan akumulasi dari kekecewaan petani yang dipelopori oleh para pemuka agama dan didukung oleh kaum elit dan bangsawan pada masa kesultanan. Berikutnya adalah social movement. Untuk social movement atau perubahan sosial sendiri, yang pertama diakibatkan oleh adanya bencana. Terdapat bencana-bencana yang terjadi di Banten sebelum terjadinya pemberontakan, seperti wabah penyakit dan bencana alam letusan gunung. Wabah yang terjadi adalah wabah penyakit ternak yang menyebabkan kematian pada kerbau, serta wabah penyakit demam yang menyebabkan kematian pada 10% masyarakat. Selain itu, hal tersebut membuat berkurangnya produksi pertanian karena kurangnya tenaga kerja manusia dan kerbau yang berkurang untuk menggarap sawah. Selain itu juga terdapat bencana letusan Gunung Krakatau yang semakin memperparah banyaknya tewas puluhan ribu orang Banten, rusaknya rumah dan fasilitas, serta sawah pun menjadi rusak. Kedua hal tersebut, baik bencana wabah maupun letusan gunung, menciptakan perubahan sosial di mana terjadi perubahan status dan peran masyarakat Banten itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah haji. Kuatnya pengaruh agama membuat para pemimpinnya seperti para kiai dan haji ini menjadi lebih dihormati dan ditaati daripada badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial seperti Pamong Praja, karena dianggap memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada Pamong Praja. Kemudian, ada juga fanatisme agama. Jadi adanya dorongan sosial yang menyebabkan para pemuda Banten dikucilkan, membuat mereka ini memiliki sifat fanatisme dan obsesi yang terlalu tinggi kepada agama Islam. Oleh karenanya, para pemuda ini memiliki mindset bahwa para kafir atau non-muslim merupakan seorang musuh dan perlu untuk dibenci, sehingga timbul perubahan sikap menjadi keras, menentang, hingga memperlakukan kekerasan terhadap mereka yang kafir atau non-muslim. Kemudian ada juga pesantren dan mindset jihad. Pesantren memegang peran dalam merubah mindset masyarakat, khususnya santri-santri dalam melihat pemerintah kolonial barat. Oleh karenanya, perubahan sosial ini juga terjadi dan para santri itu menganggap rendah para kolonial barat dan melakukan konflik sosial berupa cemoohan kepada para kolonial barat tersebut. Selain itu, mindset yang sudah tertanam juga menyebabkan para santri ini melancarkan perang sabil melawan penguasa kolonial dengan mengatasnamakan jihad di jalan Allah. Kemudian untuk kebijakan, terdapat kebijakan yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial seperti kebijakan kolonial Belanda yang menyebabkan tergoyahkannya status para penguasa dan bangsawan karena regulasi kolonial Belanda yang mengakuisisi lahan persawahan sehingga sang penguasa ini tidak bisa lagi secara seenaknya memperbudak dan menggunakan sawahnya untuk keuntungannya sendiri. Selain itu, para budak juga banyak yang menjadi pegawai pemerintahan kolonial untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak. Jadi di sini terjadi perubahan pada status dan peran. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, menurut teori struktural fungsional, pemberontakan ini pada dasarnya disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah kolonial yang dimanfaatkan oleh kaum elit maupun para pemimpin agama. Masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan kolonial kemudian bergabung dengan para pemimpin ini untuk menyuarakan ketidakpuasannya. Menurut teori konflik, adanya pengalihan kekuasaan dari kesultanan kepada pemerintah kolonial menimbulkan kebencian dari kaum elit lama, dalam hal ini sultan dan para bangsawan, pada masa kesultanan. Selain itu, pemberian pemahaman sekuler juga membuat para pemimpin agama merasa terancam. Oleh karena itu, keduanya bersama-sama mempengaruhi masyarakat untuk mengusir pemerintah kolonial dalam rangka mempertahankan kekuasaan mereka melalui pemberontakan. Dan menurut interaksi simbolik, keberlangsungan pemberontakan yang cukup lama memunculkan tokoh-tokoh pemikir yang berkeinginan untuk melepaskan diri dari pemerintahan kolonial. Para tokoh ini kemudian menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama menggulingkan pemerintahan kolonial. Dan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.